Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Firliani Rahmatianingsi, NPM 20064911531. Pada kesempatan kali ini, mohon izin mempresentasikan chapter 7 dari buku Introduction to Instrumentation and Measurements 3rd edition, yakni dengan materi Measurements of Force and Torque, Pressure Measurement, Temperature Measurement, pengukuran gaya dan torsi, pengukuran tekanan, dan pengukuran suhu atau temperatur. Ini adalah konten dari materi presentasi saya. Di antaranya adalah pengukuran gaya, pengukuran torsi, pengukuran tekanan, pengukuran suhu atau temperatur, contoh soal beserta penyelesaiannya. Pengukuran gaya adalah pengukuran penting bagi segala macam cabang keteknikan, ilmu alam, dan biomedis. Contohnya, pengukuran gaya gravitasi untuk bagaimana kita dapat menghitung berapa berat tiap-tiap benda. Seorang teknik dirgantara akan fokus pada gaya angkat pesawat terbang, seperti berapa gaya angkat yang terdapat pada sayap pesawat, permukaan badan pesawat, dan lain-lain. Sementara seorang fisioterapi akan fokus pada kemampuan gaya otot yang bekerja pada tiap-tiap sendi yang ada di tubuh manusia. Range gaya yang umum diukur yakni dari skala mikrogram sampai ratusan atau bahkan ribuan kilogram. Tentu saja tidak ada suatu sensor yang dapat atau mampu menghitung dinamika range seluas ini, sehingga terdapat berbagai macam atau berbagai tipe ukuran dan ukuran sensor gaya atau yang disebut dengan load cell, yang mana haruslah cocok digunakan untuk instrumentasi engineer dan tergantung dari aplikasinya. Pengukuran gaya pada load cell. Load cell adalah komponen yang terdapat pada timbangan elektronik. Biasanya load cell mengeluarkan sinyal yang bekerja karena mengalami pembebanan dan akan diubah menjadi gaya listrik. Konversi ini terjadi secara langsung. Melalui rangkaian mekanikal, gaya akan terdeteksi oleh strain gauge dan tingkat tegangannya diubah menjadi sinyal listrik. Dalam load cell, terdapat whetstone yang merupakan komponen penting untuk merubah gaya beban menjadi gaya listrik. Ketika load cell mendapatkan beban, maka strain gauge akan mendapatkan gaya tarik diameter sehingga load cell akan membesar dan kawatnya pun akan menjadi pendek. Pada umumnya, load cell mempunyai jumlah 4 atau 6 kabel untuk memonitoring tegangan yang terjadi pada load cell dan mengirimkan kembali ke indikatornya. Arus listrik load cell merupakan aliran teratur pada elektron. 1 ampere load cell sama saja dengan 1 kolom. Untuk memindahkan elektron ke dalam konduktor harus diberi gaya yang konstan. Pada gaya tersebut akan mengalami perbedaan gaya potensial dan tegangan. Selain itu, konduktor akan mengalami gaya resistensi yang disebabkan oleh hambatan dari konduktor. Tipe dari load cell diantaranya adalah strain gauge load cells, hydraulic load cells, pneumatic load cells, inductive and reluctance based load cell, magnetoelastic load cells, piezoelectric load cells, fiber optic load cells, resonant wire load cells. Pengukuran torsi. Pengukuran torsi pada rotating shaft. Torsi adalah ukuran kemampuan mesin untuk melakukan kerja dan dapat disimpulkan bahwa torsi adalah suatu energi. Besaran torsi adalah besaran turunan yang biasa digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan dari benda yang berputar pada suatu poros. Perumusan dari torsi adalah apabila suatu benda berputar dan mempunyai besar gaya sentrifugal sebesar F, maka benda berputar pada porosnya dengan jari-jari sebesar D. Pada gambar di samping dan persamaan di samping merupakan sudut di antara dua bench, di mana K adalah konstanta determinan dari material dan dimensi dari shaft, D adalah jarak di antara bench, dan T adalah torsi yang terdapat pada shaft itu sendiri. Besarnya gaya gerak listrik induksi pada kumparan armatur akan berakibat berputarnya rotor yang terletak di antara kutub magnet. Dengan demikian, kecepatan putar motor DC dapat diperoleh dengan mengubah flux magnet, pengaturan arus armatur, atau dengan pengubahan tegangan sumber. Torsimeter juga digunakan sebagai alat ukur torsi non-kontak dengan menggunakan metode pengukuran inline.
Rangkaian elektronika takometer torsi dengan memasukkan alat ukur ke dalam sebuah sistem di mana objek ukur sedang berputar dan diberi beban. Objek ukur yang digunakan contohnya adalah motor DC 12 volt. Prinsip kerja pada alat ukur torsi adalah motor yang ingin diketahui nilai torsinya dihubungkan dengan shaft besi yang sudah dimagnetisasi sehingga shaft besi juga ikut berputar dengan motor. Ujung shaft besi tersebut diberi beban dan pada bagian tengah shaft besi shaft besi dipasang sebuah sensor Hall effect dengan jarak 2 mm yang digunakan untuk mengetahui perubahan besar flux yang terjadi ketika shaft tersebut diberikan torsi yang berbeda. Nilai perubahan flux dari shaft besi yang sudah dimagnetisasi tersebut akan sebanding dengan nilai torsi dari objek ukur motor yang digunakan. Bagian penting dari sistem pengukuran ini terletak pada shaft besi yang telah dimagnetisasi. Bagian ini perlu diperlakukan khusus agar diperoleh hasil perbandingan nilai dari nilai torsi yang baik. Transducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya. Transmisi energi ini bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optik atau radiasi, atau thermal atau panas. Transducer dapat pula didefinisikan sebagai suatu peranti yang dapat mengubah energi ke bentuk energi lain. Bagian masukan dari transducer disebut sensor, karena bagian ini dapat mengindra suatu kuantitas fisik tertentu dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang lain. Transducer dapat dikelompokkan berdasarkan pemakaian atau penggunaannya, metode pengubahan energi, dan sifat-sifat dasar dari sinyal keluaran. Berdasarkan metode pengubahan energi, transducer dan sensor dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni transducer jenis pembangkit sendiri atau self-generating type yang menghasilkan tegangan atau arus analog bila dirangsang dengan suatu bentuk fisis energi. Transducer jenis ini tidak memiliki daya dari luar untuk mendapatkan arus atau tegangan analog tersebut. Contohnya adalah termokouple photovoltaik. Yang kedua ada transducer yang memerlukan daya dari luar untuk mendapatkan tegangan dan arus keluaran. Disebut transducer pasif. Contohnya adalah termistor, RTD, LVDT, dan strain gauge. Berikut merupakan beberapa jenis contoh sensor tekanan yang sering digunakan. Yang pertama adalah LVDT atau Linear Variable Differential Transformer. LVDT merupakan sensor tekanan yang berfungsi berdasarkan pada ada atau tidak adanya medan magnet yang terjadi. LVDT sendiri pertama kali ditemukan oleh seseorang bernama G.B. Hoadley. Dia menggunakan perangkat ini pertama kalinya untuk kepentingan militer. Sensor tekanan LVDT pertama kali berkembang tahun 1950-an dan masih populer hingga saat ini. Pasalnya sensor ini memiliki keunggulan dari segi kepadatan, kekuatan, sensitivitas yang baik, dan mampu menangani input yang berlebih dan lain-lain. Kemudian ada sensor tekanan semikonduktor atau yang dikenal dengan nama MPX4100. Perangkat ini adalah seri Manifold Absolute Pressure atau MAP. Fungsinya untuk membaca tekanan udara dalam suatu manifold. MPX4100 merupakan salah satu jenis sensor tekanan yang sudah dibekali dengan rangkaian pengkondisian sinyal. Selain itu, juga sudah disematkan temperatur kalibrator yang dapat membuat sensor menjadi stabil pada perubahan suhu berapapun. Prinsip kerja dari perangkat ini yakni mengubah tegangan menjadi listrik. Daya yang diberikan pada kawat dalam perangkat dapat menyebabkan kawat tersebut menjadi bengkok, kemudian ukuran kawat tersebut berubah dan mengubah ketahanannya. Kemudian tipe Bourdon atau tipe Bourdon tubes. Contoh sensor tekanan selanjutnya adalah Bourdon tubes. Perangkat ini berbentuk pipa pendek lengkung yang mana salah satu ujung perangkat ini biasanya tertutup. Prinsip kerjanya yakni memberikan tekanan untuk penegang. Perubahan yang dihasilkan dari prinsip kerja sebanding dengan besaran tekanan yang diberikan. Contoh sensor tekanan yang satu ini memiliki kelebihan yang tidak mudah terpengaruh oleh perubahan temperatur dan baik digunakan untuk mengukur tekanan mulai dari 30 sampai 100.000 PSI.
Ini adalah bagian-bagian dari Bourdon tube itu sendiri. Ini adalah dial, kemudian ada pointer, Bourdon tube, tube and piece, link, tooth segment, movement, dan socket. Kemudian contoh aplikasi dari pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan udara biasa digunakan dalam dunia otomotif, mobil, motor, dan lain-lain. Pengukuran tekanan air diaplikasikan pada lingkungan industri dinamis, pemeliharaan air, peralatan konstruksi transportasi, teknologi kapal, dan juga pipa. Kemudian pengukuran tekanan di dunia industri, beberapa diantaranya adalah pada alat drum uap boiler untuk sejenis water sensor pressure untuk mengukur tekanan air. Pada pabrik gula, yakni pada ketel stem uap yang menjadi jantung pada industri tersebut. Kemudian pengaman turbin uap PLN, yakni akan memberikan informasi apakah nilainya berada di atas atau di bawah standar dari turbin tersebut. Yang mana fungsinya ini untuk mengamankan nilai tekanan turbin uap agar tidak melebihi atau tidak kurang dari nilai yang sudah disetting. Berikut adalah satuan dari besaran tekanan. Yang pertama adalah pounds per square inch atau PSI. Satuan PSI umumnya digunakan untuk kebutuhan industri dan beberapa pengukuran tekanan lain seperti pengukuran tekanan fluida pada pipa, tekanan ban, dan distribusi bahan bakar. Terdapat dua variasi dari satuan PSI yaitu PSIA dan PSIG. PSIA atau absolute pressure adalah mengacu pada tekanan yang diukur dalam ruang hampa sempurna atau absolut. Tekanan absolut seringkali disebut sebagai tekanan total. Jika alat ukur tekanan dengan satuan PSIA berada di dalam ruang hampa, maka akan terbaca 0 PSIA. Kemudian PSIG atau gauge pressure. Gauge pressure atau PSIG adalah unit satuan ukur tekanan PSI yang relatif dengan tekanan atmosfer di atas permukaan laut, yakni sebesar 14,7 PSIA, di mana pada pengukuran 0 PSIG akan bernilai sekitar 14,7 PSIA. Kemudian ada inches of water, inches of mercury, Pascal atau yang sering kita jumpai pada contoh-contoh soal, yang mana satuannya adalah Newton per meter kuadrat, gaya per satuan luas. Bar, milibar, kgf per cm kuadrat, milimeter Hg atau cm H2O untuk mengukur tekanan pada air raksa, atmosfer atau ATM, di mana 1 ATM setara dengan 14,696 PSI, setara juga dengan 1,0133 kali 10 pangkat min 1 Pascal, sama dengan 1,0133 kali 10 pangkat 3 milibar. Kemudian 10 pangkat 6 Dyn per cm kuadrat setara dengan 1 bar. Jembatan Wheatstone. Wheatstone Bridge merupakan rangkaian listrik yang cukup simpel serta mudah ditemukan dan digunakan. Rangkaian jembatan Wheatstone adalah suatu rangkaian yang terdiri dari catu daya atau power supply dan resistor. Sedangkan jembatan Wheatstone merupakan rangkaian jembatan yang digunakan untuk mengukur presisi tahanan dengan nilai 1 ohm hingga mega ohm. Pada umumnya, rangkaian jembatan Wheatstone digunakan dalam perhitungan resistensi yang tidak diketahui dengan bantuan dari rangkaian jembatan. Dua kaki yang terdapat pada rangkaian Wheatstone harus disimpan secara seimbang dan satu kaki lainnya merupakan resistansi yang tidak diketahui. Berikut merupakan gambar rangkaian jembatan Wheatstone. Pada gambar yang di samping adalah skema rangkaian jembatan Wheatstone dengan menggunakan sensor strain gauge. Strain gauge adalah komponen elektronik untuk melakukan pengukuran tekanan atau strain. Alat ini berbentuk kawat logam atau foil logam yang memiliki sifat insulatif yang dipasang pada benda yang akan diukur berat atau tekanannya. Dan tekanan berasal dari pembebanan suatu benda. Prinsipnya, jika terjadi perubahan tekanan pada benda, maka kawat akan terdeformasi dan tahanan listrik akan berubah. Perubahan tahanan listrik ini akan dimasukkan ke dalam rangkaian jembatan Wheatstone yang akan diproses untuk diketahui nilai besar tahanan strain gauge-nya. Tegangan yang keluar dari jembatan Wheatstone merupakan suatu ukuran regangan yang terjadi akibat tekanan yang dihasilkan setiap elemen penginderaan strain gauge.
Saat tidak ada gaya, jembatan Wheatstone berada di dalam kondisi seimbang. Saat ada gaya, jembatan Wheatstone akan tidak seimbang, yang mana muncul tegangan pada titik AB. Pengukuran temperatur. Standar utama SI untuk suhu adalah triple titik air murni. Titik triple zat murni didefinisikan sebagai suhu dan tekanan di mana ketiga fase padat, cair, dan uap berada dalam kesetimbangan dalam suatu bejana tertutup. Titik triple air murni terjadi pada positif 0,0098 derajat Celcius dan tekanan 4,58 mm Hg. Ini adalah suatu titik unik dalam diagram fase PT untuk H2O. Transisi atau mencair suhu antara padat atau es dan air atau cair di atas tekanan 4,58 mm Hg adalah fungsi penurunan tekanan. Karenanya, titik leleh es sedikit bergantung pada tekanan di atmosfer. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis sensor suhu. Berdasarkan cara kerja dan pemakaiannya, sensor suhu bisa kita bagi menjadi dua macam, yaitu kontak temperatur dan non-kontak temperatur sensor. Kontak temperatur sensor adalah jenis suhu yang membutuhkan kontak fisik dengan objek yang ingin dideteksi suhunya agar dapat bekerja. Ada cukup banyak sensor yang dapat digunakan menjadi kontak temperatur sensor, diantaranya adalah termostat, termistor, RTD, termokopel, dan IC temperatur sensor. Pada dasarnya, termostat terdiri dari dua lapis logam yang berbeda jenis yang disebut bimetallic strip. Bahan yang biasa digunakan untuk kedua lapisan ini adalah nikel, tembaga, tungsten, atau aluminium. Prinsip kerjanya adalah bimetallic strip akan membengkok saat menerima suhu tertentu sehingga membuat gerakan memutus atau menyambungkan sirkuit, yakni on atau off. Kemudian non-kontak temperatur sensor adalah jenis sensor suhu yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu dengan menggunakan konveksi dan radiasi sehingga tidak perlu ada kontak fisik secara langsung dengan objek yang akan diukur atau dideteksi. Ada dua non-kontak temperatur sensor yang secara umum sudah sering digunakan, yakni infrared thermometer dan pyrometers, dan juga infrared kamera. Sensor ini mampu mendeteksi atau mengukur perubahan suhu dari jarak yang cukup jauh dari objek yang akan diukur. Komponen ini bekerja menggunakan cahaya inframerah sebagai pengukur radiasi panas. Contoh kasus sederhana. Jika suatu batang dengan modulus yang Y, resistansi mula-mulanya R, resistivitas ρ, dan panjang mula-mula L dijadikan strain gauge, maka berapakah tegangan yang terbaca jika strain gauge tersebut dikenai gaya tarik sebesar F, dan berapa pula faktor konversi strain gauge tersebut? Asumsi, kita menggunakan jembatan Wheatstone dengan R1, R2, dan R3 sebesar R, dan tidak ada perubahan luas penampang strain gauge selama dikenai gaya. Tegangan input sebesar E. Yang pertama kita cari tahu dulu berapa panjang sekarang atau L aksen karena tarikan gaya. Dari definisi modulus Young yaitu perbandingan stres dan strain bahan, Y sama dengan sigma per epsilon sama dengan F per A sama dengan delta L per L per delta L per L. Akan didapatkan bahwa L aksen sama dengan 1 ditambah F dibagi Y kali A, kemudian dikalikan dengan L. Nah, jika sudah, sekarang kita akan cari tahu besar resistansinya ketika strain gauge memanjang, yakni R aksen sama dengan 1 ditambah F per Y kali A dikalikan R. Kemudian kita hitung tegangan listrik pada AB karena perubahan resistansinya, yakni R aksen sama dengan Rx. Yang mana akhirnya akan didapatkan VAB sama dengan F per 2YA dikalikan dengan E. Faktor konversinya adalah hasil pembagi antara tegangan listrik yang muncul di AB dengan gaya yang menyebabkan munculnya tegangan listrik tersebut. Maka faktor konversi sama dengan VAB dibagi F sama dengan E per 2YA. Artinya dengan faktor konversi ini,
Jika strain gauge kita diberi gaya tarik sebesar F sama dengan 1000 Newton, maka tegangan yang muncul adalah sebesar VAB sama dengan E dikalikan F per 2YA, sama dengan 500 E per YA. Kamu bisa mencari tahu Y setiap bahan dan mencoba memvariasikan sendiri luas A dan tegangan input E pada strain gauge. Contoh kasus di atas adalah contoh yang sangat disederhanakan. Kasus nyata melibatkan banyak hal yang perlu dipertimbangkan seperti bentuk strain gauge, arah gaya, temperatur, dan lain sebagainya. Soal berikutnya yakni menentukan besar hambatan pengganti pada jembatan Wedgestone. Bisa dilihat pada gambar bahwa R1 bernilai 2 ohm, R2 bernilai 4 ohm, R3 1,5 ohm, R4 1 ohm, dan R5 2 ohm. Pertama-tama kita mencari RA, kemudian didapat nilai 1 ohm. Kemudian kita mencari RB dan RC. RB dan R2 kemudian dirangkaikan secara seri, RC dan R4 dirangkaikan secara seri, kemudian RB2 dan RC4 dirangkaikan secara paralel. RA dan RB2C4 dirangkaikan secara seri, sehingga R total diperoleh nilai sebesar 2 ohm. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.